Ya, jadi ini kami mendukung PSBS Biak Freeport Indonesia sebagai bagian dari kami. Freeport Indonesia adalah bagian dari Papua. PSBS Biak juga bagian dari Papua yang membanggakan Papua dengan berhasil masuk ke Liga 1 dan juga bisa bersaing dengan tim-tim lain di Liga 1 dengan baik. Dan untuk kami, untuk Freeport Indonesia, tentu saja kami merasa bangga bukan hanya permainan yang bagus, tapi juga dengan sportivitas yang tinggi, dan ini penting sekali. Dan juga ini adalah menjadi bagian dari ekosistem sepak bola yang ada di Papua dan nasional, di mana kami Freeport Indonesia memiliki yang namanya Papua Football Academy yang melatih anak-anak dari usia 14, itu ada homeschoolingnya juga di situ. Mereka tinggal di satu asrama, diberikan makan dan lain sebagainya, dididik, dilatih secara intens, dan juga ini akan menjadi bagian kelanjutannya yaitu ke U16 dan juga mungkin ke klub antara lain adalah PSBS Biak dan juga mungkin Persipura dan juga klub lain di Indonesia sebelum nanti masuk ke tim nasional. Jadi ini keseluruhan ekosistem sepak bola yang ada di tanah Papua digabungkan dengan nasional. Jadi keberlanjutan dari anak-anak yang pecinta sepak bola ini betul-betul bisa menjadi atlet nasional yang tangguh dengan adanya ekosistem ini. Pak Tony, apakah bisa di-share Pak terkait kerjasamanya berapa lama dan mungkin berapa total yang diberikan oleh PT? Totalnya itu bisa mencapai 8 miliar untuk 1 tahun, dan tentu saja apabila lebih berprestasi lagi ini akan memacu atlet itu supaya bisa lebih berprestasi, dan kami akan bisa memberikan dukungan yang lebih lagi apabila prestasinya kemudian. Tapi intinya untuk yang saat ini bisa mencapai 8 miliar. Pak, tadi terkait dengan ekosistem bagaimana PT Freeport membuat sekolah untuk menyaring generasi muda Papua, itu mungkin boleh dijelaskan Pak bagaimana caranya anak-anak Papua itu bisa bersekolah di tempat itu? Jadi ada talent scouting, ada tim yang mencari bakat di beberapa kota di Pulau Papua, bukan hanya Provinsi Papua, sekarang udah 6 provinsi di beberapa kota, tadinya mulai di 2 kota, tapi sekarang sudah di 6 kota lebih, dilakukan talent scouting, dites, kemudian direkrut. Ada ribuan yang mendaftar, tapi yang diterima 30 untuk setiap batch. Jadi itu memang sudah terseleksi, dan ada tim seleksinya, ada pelatih asing juga di situ, kemudian ada pelatih-pelatih level nasional lainnya, baik yang dari Papua asli maupun dari luar Papua. Dan ini melakukan seleksinya sangat ketat. Seleksinya bukan hanya technical skill, tapi juga kejiwaan, psikologis, dan lain sebagainya. Ini semuanya supaya nanti ibaratnya sukses rasionya bisa lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.